Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak semua kelas 10 yang sangat saya cintai dan juga Bapak Ibu orang tua wali yang mungkin mendampingi putra-putrinya. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis 16 Juli 2020, kita bisa bertemu kembali yaitu dalam rangkaian kegiatan Baitul Arqam SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta tahun 2020-2021. Kesempatan pagi hari kali ini sekitar 20-30 menit kita akan bersama dengan Bapak Ustadz Aris Madani SPDI, dan puji syukur beliaunya sudah bisa hadir ke Sekolah SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta dalam rangka yaitu nantinya beliau akan memberikan materi tentang ibadah atau fikih praktis, yaitu sesuai dengan putusan atau tuntunan dari Muhammadiyah. Tujuan Baitul Arqam ini adalah tentunya kami ingin mengenalkan dan juga ingin memperdalam kembali bagi anak-anak semua yang memang bukan berasal dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, baik itu TK, SD, SMP, atau baik yang sudah berasal dari sekolah Muhammadiyah. Harapannya tentu nanti dari Ustadz Aris Madani SPDI akan menyampaikan materi dengan baik, yaitu tentang tuntunan ibadah praktis sesuai dengan putusan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kami perkenalkan dahulu, beliau adalah Ustadz Aris Madani yang kebetulan juga beliau adalah salah satu pimpinan dari pimpinan daerah Kota Yogyakarta yang insya Allah berarti sudah kompeten untuk memberikan materi yaitu bagi anak-anak semua kelas 10. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Aris Madani untuk memberikan materi yaitu tentang fikih atau ibadah sesuai dengan putusan HPT Muhammadiyah. Waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para siswa kelas 10 SMK Muhammadiyah 4 yang kami cintai dan kami banggakan, beserta para Bapak Ibu guru pendamping maupun mungkin ada orang tua atau wali yang menyertainya. Marilah kita bersyukur, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya sehingga kita berkesempatan untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk dapat meningkatkan wawasan kita di dalam beragama. Saya bersyukur bahwa para siswa diterima di SMK Muhammadiyah 4, sebuah kesempatan untuk lebih paham lagi di dalam kita beragama, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin berbeda ketika para siswa masih di bangku SMP atau MTS, maka sekarang dituntut untuk bisa lebih paham, bisa lebih mengerti di dalam kita menjalani ibadah. Karena para siswa tentunya sudah balik,
sudah dewasa sehingga memiliki kewajiban untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Para siswa yang kami cintai dan kami banggakan, pada kesempatan pembahasan kita tentang ibadah ini akan saya mulai dengan membacakan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut ayat 21 surah Al-Baqarah tadi, bahwa ibadah itu dilakukan harus sesuai dengan tuntunan, contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus pertanyaannya, apakah bisa kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu? Mengapa tidak? Bisa. Itu bisa kita lakukan. Karena begini, para siswa, jadi di dalam ibadah itu dibagi menjadi dua. Satu, ibadah umum. Dua, ibadah khusus. Ibadah umum disebutkan adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan atau diizinkan oleh agama. Apapun ibadah, kegiatan apapun yang dilakukan niat beribadah dan diizinkan oleh agama. Sedangkan yang khusus adalah ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya, cara-caranya, dan rincian-rincian lainnya yang sudah tertentu. Nah, jadi yang saya maksud adalah ibadah yang dilakukan yang sesuai dengan tuntunan tadi adalah ibadah khusus, harus persis sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat, puasa, haji, itu ibadah-ibadah khusus. Gak bisa kita sholat tanpa ketentuan Rasulullah. Aku mau sholat. Sholat apa? Ya pokoknya sholat. Nggak bisa. Harus ada ketentuannya. Ini jam berapa?
Oh, jam 12 berarti sholat zuhur 4 rakaat. Caranya bagaimana? Udah ada ketentuannya. Seperti itu yang namanya ibadah khusus. Sedangkan di luar ibadah khusus tadi, misalnya para siswa belajar, kita makan, minum, kemudian kita naik sepeda, berjalan-jalan, itu juga bisa bernilai ibadah, asalkan semua kita niatkan beribadah kepada Allah, itu akan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk prinsip pertama ini, bahwa ibadah adalah dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira cukup jelas, para siswa bisa memahami. Yang kedua, prinsip dari ibadah itu adalah bahwa ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas berasal dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason, memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya suci hanya karena Allah. Motifnya, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Jadi tidak boleh kita beribadah punya motif, punya niat lain hanya karena Allah. Wah, saya belum bisa ya, mau ikhlas itu saya nggak usah beribadah lah. Nah, jangan begitu. Bukan terus kalau belum ikhlas kita nggak beribadah, karena ikhlas itu ditumbuhkan, didapatkan melalui latihan-latihan. Jadi awal-awalnya belum ikhlas, tapi lama-kelamaan kita akan bisa menjalani ibadah itu dengan ikhlas. Motifnya satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah bahwa ibadah itu bertujuan untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat tadi, di akhir ayat 21 surah Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Artinya setelah kita menjalani serangkaian ibadah, lama-kelamaan kita menjadi hambanya yang makin taat, menjadi hambanya yang makin patuh, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sudah beribadah tapi kok tetap sombong, kok dia sukanya hasud, menghasut orang lain, kok dia sukanya ini dan itu,
akhlaknya buruk, nah ini berarti ibadah itu belum mencapai sasarannya. Nah, oleh karena itu, inilah yang perlu kita cermati, bahwa nanti dengan kita rajin beribadah akan menumbuhkan kesalehan, menumbuhkan pemahaman kita dalam hidup ini. Kita hormat pada orang lain, kita bisa saling menghargai orang lain, kita harus hormat pada guru dan orang tua, kita belajar dengan baik. Itu merupakan akumulasi akibat dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan baik dan benar. Para siswa, jadi intinya ibadah itu ada 3 tadi. Pertama, ini saya ulangi lagi. Yang pertama, bahwa ibadah itu dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak bisa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Nggak boleh kita melakukan ibadah dengan cara sendiri. Misalnya sholat, kita harus menghadap kiblat. Tuntunannya kan fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kiblatnya arahnya ke Masjidil Haram. Oh, saya mau menghadap selatan, nggak bisa. Harus sesuai dengan tuntunan. Bagaimana kita melakukan sholat, takbirnya bagaimana, rukuknya bagaimana, doanya bagaimana, dan seterusnya. Kita pelajari, kita pahami. Di SMK Muhammadiyah 4 ini nanti para siswa akan mendapatkan jawabannya, akan diajari, dituntun, dibimbing oleh para guru yang sudah mampu, dan mereka akan membimbing para siswa sampai bisa dengan baik. Prinsip yang kedua, bahwa ibadah itu dilakukan dengan ikhlas. Hampir lupa tadi saya. Hampir lupa, nggak apa-apa ya. Ikhlas. Jadi memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang namanya ikhlas itu kan memurnikan. Sesuatu yang murni itu kan mahal. Emas murni 24 karat, mahal. Susu murni mahal, nggak dicampuri air. Madu murni itu bisa untuk obat kalau murni betul. Air pun kalau murni, zam-zam yang murni asli, ya dicampur-campur, itu mahal. Mendapatkannya di Makkah sana, harus haji atau umrah dulu, mahal, berkhasiat. Jadi kalau yang murni itu mahal, melalui perjuangan. Nah, ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, hanya memurnikan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga harus dengan perjuangan. Gak ada niat lain, gak ada motif lain selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa ibadah yang kita lakukan itu bertujuan untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, melalui proses ibadah yang kita lakukan, dilakukan dengan tekun, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan istiqomah, maka akan terlihat hasilnya. Orang yang rajin beribadah itu, dia akan orangnya sabar, karena terlatih sabar.
sholat itu harus sabar, puasa itu sabar, haji itu sabar, belajar itu sabar, misalnya seperti itu. Itu hasil akumulasi dari ibadah yang kita lakukan dengan tujuan takwa tadi. Tekun, taat, tambah tekun, tambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu kalau dimaknai dari artinya adalah takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti yang kedua adalah menjaga, bisa menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Itu artinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para siswa yang dapat kami sampaikan, bahwa intinya mari saya mengajak para siswa untuk bergembira, untuk senang di tempat yang tepat. Di SMK Muhammadiyah 4 ini para siswa akan digembleng dengan baik, akan diajari dengan baik, dibimbing dengan baik oleh guru-guru yang profesional. Dan tentunya mari kita niatkan beribadah. Di belajar itu diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling akhir saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Az-Zariyat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Mudah-mudahan niat kita untuk beribadah dalam belajar di SMK Muhammadiyah 4 ini tercapai dengan baik, dan para siswa sukses belajarnya, jadi orang-orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Mohon maaf segala kekurangan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua yang kita cintai dan juga Bapak Ibu orang tua wali pendamping yang kita hormati juga, demikian tadi paparan penjelasan dari Ustadz Aris Madani SPDI dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang telah menyampaikan, yaitu ulasan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu nantinya beberapa hal yang disampaikan oleh beliau itu akan kita perdalam lagi dari para Dewan Guru SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta, khususnya adalah dari tim Ismuba SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Sekali lagi kita sampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Aris Madani SPDI, dan dari saya dalam membawakan rangkaian kegiatan kali ini, bila banyak kesalahan kekurangan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.